saudara-saudari. Salam, Halo, selamat malam. salam, selamat malam. Shalom, selamat malam. Oke. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita kembali lagi bertemu di ibadah online kita. Kita percaya bahwa sepanjang hari ini banyak berkat yang Tuhan boleh limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersyukur atas kasih Tuhan yang boleh kita rasakan sampai pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati jiwa kita untuk memuji Tuhan, untuk memulai ibadah ini. Mari kita menyanyikan pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, atasi langit kebesaran-Mu, atasi bumi tinggikan diri-Mu, atasi langit kemuliaan-Mu, Mari kita mengulang lagu ini dari awal. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku,
kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kami bersyukur Tuhan atas setiap kasih Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang hari ini. Banyak berkat yang boleh Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi kami. Tiada balasan dari kami Tuhan, selain terus kami bersyukur, berterima kasih atas setiap kasih-Mu, atas setiap anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, persekutuan doa malam kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan terus memimpin dari awal, pertengahan hingga nanti kami akhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini. Berkati juga hamba-Mu nanti yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, berikan terus dia hikmat-Mu, berikan terus dia pimpinan, biarlah Tuhan terus yang selalu menolong, biar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu nanti Tuhan, itu semua yang berasal dari Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, berkati setiap jaringan yang kami gunakan pada saat ini. Biarlah ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, bisa menjadi kemuliaan nama Bapa di surga. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih ada sukacita? Amin. 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 Baik, saya percaya kita masih semangat untuk Yes. memuji Tuhan, walaupun Amin. lewat online, tapi semangat kita terus tetap ada untuk memuji Tuhan. Amin. Pada saat ini mari kita menyanyikan pujian lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita mengulang lagu ini dari awal, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Berkemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Baik, pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan sebelum itu,
Mari kita menyanyikan pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada hidup. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Hanya pujian dan pengagungan kepadamu biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, dan hati bersuka. Kita mengulang lagu ini dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kuranikan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Hanya pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, dan hati bersuka karena inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan,
Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih pada Engkau pada malam harinya Tuhan, di mana pertolongan kepada kami dari pagi, siang hingga sampai saat ini Tuhan. Engkau sangat luar biasa dan ajaib bagi kami. Kami boleh mendapatkan kesempatan yang begitu sangat luar biasa yang bagi kami ya Tuhan untuk bersekutu di hadapan-Mu pada malam ini, meskipun lewat Google media Tuhan, tetapi kami percaya bahwa setiap apa yang telah kami lakukan Tuhan dapat Engkau lihat bagi kami bahwa itu semua yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau rindu akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya pertolongan Roh Kudus Tuhan yang selalu membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk mendengarkan, dan terlebih sebagai hamba-Mu itu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam ini ya Tuhan. Pada hamba-Mu dan pada Engkau ya Tuhan, hamba-Mu berharap dalam setiap kata-kata, dalam setiap apa yang telah hamba-Mu sampaikan dapat anak-anak-Mu atau para hamba-hamba-Mu Tuhan, mereka bisa mengerti dan memahami dan merenungkan di dalam kehidupan setiap hari firman yang telah kami dengarkan pada malam ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kegiatan kami ini di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong dan menjaga dari segala halangan, gangguan jaringan, terlebih setiap media yang telah kami pakai, Tuhan sertai semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Oke, salam. Shalom. Shalom. Oke. Oke, langsung saja terima kasih atas sampainya. Sebenarnya malam ini saya buka jadwal saya untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi karena saudari kita Lestari ada halangan, jadi kemarin dia sudah minta tolong sama saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam ini. Jadi saya gantikan posisi Lestari. Nggak tahu halangannya apa, pokoknya dia bilang kemarin itu saya berharap hari Rabu tolong kakak Gusman untuk menggantikan saya untuk membawa renungan kita. Nah jadi teman-teman, saya bersyukur bahwa malam ini kita diberi kesempatan lagi, di mana sepanjang minggu ini kita boleh berkumpul, kita boleh melakukan setiap ibadah meskipun hanya 1 kali seminggu, meskipun lewat Google Meet, tetapi kita percaya semua itu adalah indah bagi kita dan menjadi berkat bagi orang dan juga untuk memuliakan Tuhan. Oke, langsung saja ya, meskipun ya mungkin tidak perlu saya perkenalkan, karena sudah mengenal semua dan ada banyak di sini mayoritas sama STT dengan saya. Oke, langsung saja renungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Amos 5 ayat 4 sampai 6. Kitab Amos 5 ayat 4 sampai 6. Saya minta dengan Kasale Mani Baru membacakan untuk kita. Kitab Amos 5 ayat 4 sampai 6. Silakan. Siap. Ya, Amos 5 ayat 5 Amos 5 ayat 4 sampai 6. Silakan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel,
ayat 6 satu lagi Kak. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan apinya. Oke, puji nama Tuhan yang mengatakan berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan serta untuk merenungkan di dalam kehidupan lepas pribadi. Oke, langsung saja sebagai tema menurut renungan kita pada malam hari ini adalah jalan hidup yang benar. Ya, ini mungkin tidak asing lagi bagi kita untuk mendengarkan atau sering kita dengarkan namanya jalan hidup yang benar. Bahkan setiap hari kita mendengar jalan hidup. Jalan hidup yang benar itu seperti apa? Jalan hidup yang benar adalah tidak lain dari tindakan hidup yang positif. Yang artinya bahwa hidup yang harus berpotensi di suatu jalan yang hendaknya kita lewati dengan suatu pergumulan besar yang kita rindu dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam nas kita pada saat ini yaitu, carilah aku maka kamu akan hidup. Tuhan berkata, carilah aku. Kalau kita menandaskan di dalam kehidupan kita kalimat tersebut, ini adalah suatu kalimat atau permintaan atau perintah, permohonan atau sesuatu yang begitu ada harapan terwujud di hadapan kita. Di dalam kitab Matius 7 ayat 7 sampai 8 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Mengapa begitu luar biasa Tuhan mengatakan kepada kita, carilah. Tentu kita merasa bagaimana Tuhan itu berbicara kepada kita secara pribadi, mengatakan carilah aku. Karena salah satunya yang perlu kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, Dia begitu sangat amat melihat dan mengetahui sebenarnya hidup kita ini seperti apa. Kalau kita melihat dari Kejadian pasal 1, Tuhan dia sudah menyatakan dirinya, dia sudah menyatakan kehidupan kita, bagaimana kita harus mengenal Tuhan. Dari kitab Kejadian pasal 1 disebut, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah salah satu bagi kita bahwa yang perlu kita cari adalah ketuhanan kita. Tuhan begitu memberikan kelegaran bagi kita untuk menikmati hidup yang sangat indah di dunia. Namun kenyataannya di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang begitu tidak menyenangkan untuk apa yang Ia hendaki atas diri kita. Satu orang baca di ayat 14 sampai 15. Mungkin Kak Solala atau Bang Solala membacakan untuk kita Amos pasal 5 ayat 14 sampai 15. Kak Solala udah di kelas lama, Kak. Oh ya, mungkin ya saudara Arianus, bersilakan. Dari mana, Kak? Dari Amos 5 ayat 14 sampai 15. Ya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dengan didemikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Itulah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam Sisa-sisa. Oke, terima kasih.
Nah, di dalam ayat ini ada 3 pokok pesan yang Tuhan katakan atas kita, yaitu cari yang baik dan janganlah yang jahat. Begitu luar biasa Tuhan itu menyatakan sesungguhnya bagi kita, carilah yang baik. Seperti apakah kehidupan yang baik di dalam kehidupan kita yang sesungguhnya? Tuhan begitu mengatakan kepada orang-orang Israel pada saat itu, supaya orang-orang pada saat itu, karena ia melihat orang Israel pada saat itu adalah orang-orang yang begitu pemikirannya sangat jauh dari Tuhan, karena pikiran masih di dalam pikiran yang sangat menimbang-nimbang, artinya punya pertimbangan di dalam kehidupan, tidak tenang atau tidak terarah. Makanya Tuhan berkata, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Yang artinya bahwa mencari yang baik, tentunya yang baik yang secara keyakinan kita, yang baik hanya kepada Tuhan. Tentunya kita tahu bahwa yang jahat seperti apa. Yang jahat adalah pemikiran kita yang tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Itu yang pertama, cari yang baik dan janganlah yang jahat. Kemudian, dan bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Begitu dari biasanya, begitu indahnya Tuhan selalu memerhatikan kehidupan kita di dalam dunia ini, perjalanan kita, kehidupan kita yang selalu dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada bagi kita. Sehingga di dalam kitabnya mengatakan, dan bencilah yang jahat dan cintalah yang baik. Apa artinya? Bahwa kehidupan kita ini seharusnya diarahkan di jalan yang terbaik. Tentunya kalau kita mempunyai angan-angan atau mempunyai cita-cita, kita tentunya kita mengharapkan yang langsung adanya, yang artinya bahwa kita punya keinginan yang harus ada di depan kita. Makanya Tuhan berkata, dan bencilah yang jahat, yang artinya bahwa lepaskanlah di dalam kehidupan kita, lepaskanlah di dalam dirimu apa yang tidak berkenan di hati Tuhan atau di mata Tuhan. Makanya dia bilang, bencilah yang jahat dan cintalah yang baik. Yang ketiga, dan tegakkanlah keadilan. Keadilan di dalam kehidupan kita adalah sesuai omongan kita, sesuai apa yang kita katakan terhadap orang lain, harus kita menyesuaikannya. Kita mempunyai telinga. Saya beri contoh begitu. 2 telinga mendengar. Kalau kita renungkan bahwa telinga kita 2, yang satu kita gunakan untuk berita yang baik, yang satu kita gunakan untuk mendengarkan berita-berita yang tidak baik. Untuk apa? Itu berita yang tidak baik atau cerita-cerita yang tidak baik. Kita harus bisa memahaminya, apakah itu bisa sesuai dengan perilaku kita atau tidak. Artinya bahwa mengalami atau mendengar cerita yang baik yang tidak baik, jangan sekilas kita mendengarkan atau hanya seenak saja kita mendengarkan, tetapi kita tidak bisa mengambil sesuatu yang baik dan bermakna di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus menyesuaikan di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa hidup ini penuh dengan makna. Nah, kita tentunya bertanya-tanya di dalam kehidupan kita, seperti apakah yang baik itu? Tuhan mengatakan berkali-kali, cari dan cari terus yang baik. Tuhan tidak pernah ingin hidup kita ini jatuh di dalam kuasa-kuasa yang jahat atau kuasa-kuasa kegelapan yang misalnya sering kita dengarkan di dalam Alkitab. Di dalam konteks di atas, Tuhan ingin kita mencari. Untuk apa? Yaitu yang paling terutama adalah kita mencari yang baik untuk diri kita sendiri. Ya, bukan dalam arti kita mencari untuk kita diri sendiri, tetapi kita tidak bisa menjadikan berkat bagi orang lain. Makanya Tuhan perlu memperhatikan hidup kita untuk menjadi lebih baik, agar kita menjadikan berkat bagi orang lain. Bagaimana orang tahu kehidupan kita baik kalau kita tidak bisa melakukannya dengan baik juga? Artinya bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang lain.
Kemudian yang menjadi dasar atau inti dari nas kita yaitu satu, diri kita harus memiliki kesabaran. Pentingnya kesabaran dalam jalan hidup dalam dunia ini adalah agar kita bisa mengkondisikan diri dari berbagai hal yang dapat dikatakan jahat. Di dalam firman-Nya mengatakan bencilah yang jahat. Artinya bahwa segala kejahatan menurut apa yang Tuhan tidak baik terhadap diri kita, baik dia itu mencaci maki, memfitnah orang lain, menceritakan kehidupan orang lain yang belum tentu benar, dan terakhir adalah kehidupan jauh daripada Tuhan. Adalah ketika kita tidak mengandalkannya di dalam kehidupan kita seperti orang Israel pada zaman El. Nah, makanya saya bilang tadi, kita bercerita itu memang bagi kita bercerita enak. Tentunya bercerita itu sangat enak bagi kita untuk mendengarkan. Nah, bagaimana cerita itu kalau kita tidak bisa mengambil suatu makna dari beberapa cerita yang kita dengar itu? Tentunya hidup kita ini begitu tercerobos dengan hal-hal yang begitu membuat hidup kita lebih jauh dari apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Makanya kita punya kewaspadaan, kita punya hikmat daripada Tuhan, kita mengandalkannya Tuhan. Jadi hidup perlu namanya kesabaran. Kesabaran dapat memiliki kasih, yang artinya punya pertimbangan, berhikmat, bijaksana dan sesuai dengan perilaku yang dilakukan pribadi pas pribadi. Oleh sebab itu, peliharalah kasih di dalam hidupmu. Kalau tidak ada kasih dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus bersabar? Oleh sebab itu, mari untuk tetap memelihara kasih, sebagaimana Tuhan Allah kita adalah salah satunya kasih. Mungkin Bang Fa bacakan untuk kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Satu Yohanes 1 Yohanes berapa? 4 ayat 7 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Dan ditambah lagi Kak Rini bacakan Yohanes 15 ayat 17. Yohanes 15 17. Yohanes 15 ayat 17. Oke. Yohanes pasalnya 15 ayat 17. Beginilah firman Tuhan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Ini adalah suatu kehidupan yang begitu real bagi kita. Makanya tadi saya mengambil poin kedua, yaitu pelihara kasih dalam hidup. Mari kita pelihara kasih dalam kehidupan kita. Makanya saya bilang kalau tidak ada kasih dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus bersabar? Oleh sebab itu, mari kita tetap melihara sebagaimana Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, dia mengatakan, kasihlah samamu sebab aku ini adalah kasih. Nah, kemudian roh yang ada pada kita adalah roh yang Tuhan berikan atas diri kita. Karena begitu kita mempunyai kasih, karena juga begitu Allah mengaruniakan roh yang begitu luar biasa bagi kita, maka kita harus memaknainya atau kita harus menguasainya dengan baik. Makanya Tuhan berkata, carilah yang baik. Artinya bahwa supaya kita tidak dikuasai keinginan kita sendiri, melainkan kita yang berkuasa atas roh kita bersama Tuhan. Artinya tetap mengandalkan
hidup ini di hadapan Tuhan. Meskipun kita merasa bahwa hidup saya tidak begitu layak untuk itu, tapi yakin percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berpikir atau tidak pernah untuk berkehendak untuk hidup kita tidak baik di hadapan, melainkan Dia ingin bagaimana hidup kita tetap berada di dalam kuasa-Nya, tetap berada di dalam pengandalan kita sendiri kepada Tuhan. Kemudian Kak Indah baru bacakan kitab Galatia ayat 5, pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia berapa? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 5 ayat 22 sampai 23 ya. Ya. Beginilah bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Nah, ini makanya dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 ini sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih. Makanya saya tadi ambil poin kedua itu, pelihara kasih di dalam hidupmu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bagaimanakah kita harus bisa menguasai diri kita? Bagaimanakah kita harus bersukacita? Bagaimanakah kita harus bisa sabar kalau kita tidak bisa menguasai diri kita? Makanya satu hal yang perlu kita ini bahwa bagaimana kita harus tetap kuat untuk menguasai diri kita dari segala keinginan yang tidak baik, yang jahat, yang menurut Tuhan tidak begitu menyenangkan hatinya. Nah, kalau kita melihat arti roh adalah yaitu unsur materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya kehidupan. Nah, roh adalah pengendali jiwa dan raga. Roh juga bertindak sebagai pikiran jiwa dan raga. Jiwa merasakan seolah-olah pikiran kita itu asli dari diri sendiri. Sebenarnya roh itulah yang bersandiwara sebagai pikiran kita sebagai manusia. Makanya dia berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini adalah suatu urutan bagi kita. Tuhan menyatakan bahwa kita harus menguasai diri kita dari segala kejahatan dan segala hal-hal yang tidak begitu menyenangkan hati kita, hidup kita. Kita harus tetap bersukacita. Kita harus ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan di dalam kehidupan kita. Kemudian kebaikan. Kita harus setia dalam melakukannya. Kita harus tetap teguh dalam menguasai diri kita dari segala roh-roh yang membuat hidup kita makin jauh dari andalannya Tuhan. Untuk itu, itulah yang Tuhan inginkan atas diri kita. Ketika kita merasa bahwa kasih itu ada dalam tubuh jiwa roh kita, maka marilah untuk kita melakukannya dengan sesungguhnya, yang artinya bahwa melakukan segala sesuatu, tidak membiarkan diri untuk melupakan Tuhan, untuk melakukan dan mencari jalan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, meskipun kita merasa mengasihi, atau kalau kita meskipun kita merasa mengasihi, kalau kita tidak mengembalikan kepada Tuhan, bagaimana cara supaya apa yang ada dalam kehidupan kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Nah, biarlah hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Yang artinya jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri, melainkan menurut apa yang Tuhan katakan atas diri kita. Mari kita kembalikan hidup kita kepada Tuhan. Ya, dari segala pengaruh-pengaruh orang lain, dari segala kehidupan orang lain yang begitu membuat hidup kita mudah terpengaruh dari segala ancaman-ancaman yang membuat kita kadang-kadang kita melupakan Tuhan.
Nah, sebenarnya kita ini punya kepercayaan, hanya saja kita masih dalam keraguan-raguan seperti orang Israel pada saat itu di zaman perjanjian lama atau di zaman kitab keluaran. Mereka mempunyai rasa keraguan-raguan terhadap Tuhan. Mereka itu tidak pernah memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Mereka ini hanya menikmati hidup sebentar. Mereka ini hanya menikmati anugerah Tuhan hanya sesaat. Mereka hanya mencari keinginan, bukan kehidupan yang kekal di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari saudara, atau tindakan-tindakan yang tidak benar, baik itu masalah yang kita hadapi terhadap sesama kita, saudara kita, keluarga kita, dan manapun kita berada, ingat bahwa kita punya Tuhan, dan kepadanya kita serahkan semua kehidupan kita di hadapannya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi melalui Kristus kita merasa bahwa hidup kita ini lebih dari pemenang yang Tuhan berikan, menjadikan berkat bagi kita. Makanya kita harus tetap mengandalkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita memelihara hidup kita dengan baik. Artinya bahwa kita tetap kembalikan kepada Tuhan. Sebab jalan yang kita cari-cari di dunia ini adalah jalan menuju kehidupan yang kekal kepada Tuhan. Bagaimanakah kita harus melihat kehidupan yang kekal? Bagaimanakah kita harus menemui hidup yang lebih baik dari hidup yang kita jalani dengan penuh penderitaan, penuh kesakitan, penuh dengan segala beban. Tetapi yakin saudara bahwa memiliki hidup yang penuh dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa jalan yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6. Nah, seperti tema kita saat ini, yaitu jalan hidup yang benar adalah ketika kita benar-benar kembali pada Tuhan. Di ayat 5, ia berkata, "Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan dilenyap." Jadi maksud dari perkataan ini adalah tempat istimewa. Betel itu atau Gilgal dan Beersheba itu tempat yang istimewa pada saat itu, yang biasanya orang-orang beribadah, biasanya orang-orang berkumpul, biasanya orang berkerumun di situ. Nah, tempat itu menjadi populer ada karena Tuhan yang menyatakan kemuliaannya. Ketika kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan, maka itu menjadi tempat sejarah. Artinya bahwa Tuhan menyatakan kepada mereka, jangan pergi, janganlah kamu mencari Betel, artinya jangan mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberangi. Artinya bahwa hidup kita ini di dalam Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, jangan mencari mana yang lebih baik, tempat ibadah mana yang lebih baik, ibadah yang bisa memberkati kita. Tetapi Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita malam ini, carilah Tuhan dari hatimu, dari kesungguh-sungguhan hatimu. Ya, artinya bahwa hidup kita harus penuh dengan kesetiaan kepada Tuhan, penuh dengan penyerahan hidup kepada Tuhan. Makanya dia bilang, janganlah kamu mencari Betel. Artinya tempat ibadah, maksudnya tempat istimewa yang pada saat itu. Artinya bahwa jangan berharap dengan tempat-tempat yang begitu indah, begitu mewah, melainkan berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan tempatmu lebih indah, lebih mewah dari hidupmu. Jadi maksud demikian juga pada zaman sekarang ini masih ada kecenderungan orang-orang berpikir bahwa ketika hadir dalam ibadah itu satu kewajiban rohani yang memberikan kontribusi dalam keselamatan, berkat atau mujizat yang Tuhan lakukan. Tetapi yang intinya adalah di manakah kita menerima kehadiran Allah sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukannya hanya pada saat kita pergi ke tempat ibadah kita sudah merasa bahwa aku telah mencari Tuhan, melainkan bagaimana dalam diri kita setiap hari
selalu berada dalam kehidupan bersama Tuhan. Demikian dalam ayat terakhir, yaitu carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dan tidak ada yang mematakannya bagi Betel. Nah, merujuk kepada suatu keadaan di mana Tuhan berkenan atau senang untuk ditemui. Bahkan ada suatu jaminan dari Allah bahwa setiap orang yang mencari Tuhan pasti menemukannya. Kak, minta tolong Kak Efrin bacakan di dalam Yeremia 29 ayat 13. Berapa Kak? Yeremia Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Ya, betul sekali. Selama ada waktu, selagi ada kesempatan, saudara-saudari yang terkasih, mari untuk tetap mencari Tuhan. Kalau kita tidak mencari Tuhan, tentunya hidup kita ini bagikan kehidupan yang tercerobos. Artinya seperti kalau kita lewat lampu merah, kalau kita cerobos, kita seakan-akan sudah tidak ada yang mengejar kita, tetapi kita sedang melanggar kehidupan yang dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Yang artinya bahwa ketika kita mencari Tuhan, ketika kita tidak mencari Tuhan, itu sudah menjadi kecerobosan hidup kita. Artinya jauh dari hadapan Tuhan. Nah, makanya saya katakan selama masih ada waktu, selagi ada kesempatan, marilah sama-sama untuk mencari Tuhan. Ya, artinya kita mencari Tuhan untuk hidup kita, untuk orang lain, untuk kita jadikan bagaimana hidup kita ini lebih positif, lebih benar-benar menjadi hidup yang lebih tepat di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, hari-hari ini adalah hari perkenan Tuhan. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Maka hal yang perlu kita perbuat adalah bagaimana jalan kehidupan yang benar sesuai apa yang Tuhan hendaki atas diri kita. Nah, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, dia berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, sebagai kesimpulan bagi kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, meskipun kita mencari Tuhan, meskipun kita mencari kehidupan yang lebih tepat melalui renungan kita, meskipun hidup kita berserah kepada Tuhan, dan jangan pernah beranggapan bahwa karena melalui online ini hanya secara sekilas saja saya datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi mencari Tuhan bukanlah suatu perkara besar, melainkan suatu identik yang dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dan berarti bagi kita. Kemudian beribadah bukanlah hanya pada gedung gereja, persekutuan saat pada saatnya. Artinya bahwa mencari Tuhan atau beribadah kepada Tuhan adalah secara pribadi kita mengenal dan tinggal di dalamnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 yang berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian yang ketiga, jalan hidup yang benar adalah jalan yang dapat membawa damai, berkat, kesejahteraan, keselamatan dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Amsal 3 ayat 17 di sini berkata, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Nah, demikian renungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, dengan segala keterbatasan, dengan segala ucapan, dengan segala setiap kalimat-kalimat yang terungkap dari kehidupan saya atau dari penyampaian saya. Mungkin kita secara pribadi, mari kita kembali berada di dalam firman Tuhan yang menjadi dasar
renungan kita malam ini untuk merenungkannya kembali di dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan malam ini menjadi berkat dan kita lebih mendalamnya lagi dan untuk menelaah bagaimana seharusnya jalan yang lebih tepat dan mencari Tuhan yang lebih berhasil di dalam Tuhan. Ya, untuk itu saudari terima kasih dan mari kita untuk tetap menyerahkan hidup kita mencari Tuhan dan hidup mencari Tuhan, bukan hidup yang tidak ada maknanya bagi hidup kita dan terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini, dan biarlah apa yang telah kami dengar, apa yang kami baca, kami dalamkan lagi di dalam kehidupan kami, firman-Mu yang begitu luar biasa dan indah bagi kami ya Tuhan. Biarlah semua firman-Mu Tuhan dapat tertanam dalam kehidupan kami itu, melakukannya untuk menjadikan berkat bagi kami dan bagi orang lain dan itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala waktu ini kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu dan segala sesi ibadah kami berikutnya kami serahkan di dalam kuasa Yesus Kristus. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus kami doa. Amin.